Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian, teman-teman Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara-saudari, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan kembali pada malam hari ini pada kajian manasik haji. Ini adalah pertemuan kelima dan tema yang kedua, ya, di mana kita akan melanjutkan pembahasan seputar 17 manfaat ibadah haji. Itu mencakup hikmahnya, tujuannya, faedahnya atau manfaatnya, atau demikian pula hal-hal positif yang lainnya seputar ibadah haji. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan 6 poin. Adapun pada malam hari ini insya Allah kita akan sampaikan sisa manfaat yang ada insya Allah dari poin 7 sampai ke 17 sampai terakhir insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kecepatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat, yang berbuah amal saleh. Allahumma amin. Langsung saja para jamaah sekalian, kita masuk ke manfaat yang ke-7. Itu seorang yang berhaji, di antara manfaat yang bisa diambil adalah laba dan untung dari perniagaan. Ya, jadi seorang yang berhaji itu dia boleh bisnis, ya, boleh sambil bisnis. Hajinya dia ikhlas lillahi ta'ala, ya. Adapun bisnisnya, usahanya, ya, maka itu urusan dunia dan tidak mengapa ini diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menyebutkan, ya, bahwa ini termasuk dari manfaat duniawiyah, ya, manfaat dunia. Termasuk dari manfaat dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 198, ya. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza aqadtum min Arafat fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Laisa 'alaikum junah, artinya tidak ada dosa bagi kalian an tabtaghu fadlan min rabbikum, untuk mencari karunia. Ini dalam kurungnya rezeki hasil perniagaan min rabbikum, dari Tuhan kalian, ya. Ini poin ini nanti yang akan dibahas, ya. Fa idza aqadtum min Arafat, ya. Maka apabila kalian telah bertolak dari Arafah, ya, itu menuju Musdalifah, fadhkurullaha 'indal masy'aril haram, maka berzikirlah pada Allah, ya, di al-masy'aril haram. Nah, ayat ini, ikhwah sekalian, para jamaah azanillah wa iyyakum, oleh Imam At-Tabari rahimahullah, ya, beliau katakan tidak mengapa, ya, kalian mengadakan jual beli sebelum ihram atau setelahnya. Jadi sebelum seseorang masuk kepada manasik haji dengan yaitu mengenakan pakaian ihram dari miqat, ya, ataupun setelah berihram, ya, maka itu tidak mengapa, maka itu diperbolehkan. Anta bataghu fadlan min rabbikum, untuk mencari karunia, ya, untuk mencari hasil dari perniagaan, maka itu diperbolehkan. Nah, ini juga termasuk dari, ya, firman Allah yang sudah kita bahas dalam surat Al-Hajj ayat ke-28, liyasyhadu manafi'a lahum, ya, supaya mereka dapat menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Ya, manfaat di sini mencakup manfaat, ya, ukhrawiyah, berkaitan dengan masalah agama, berkaitan dengan masalah akhirat. Demikian pula manfaat duniawiyah, berkaitan dengan masalah urusan dunia, ya. Kemudian mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan firman-Nya, laisa 'alaikum junah, tidak ada dosa bagi kalian, ya. Mengapa ada kata-kata laisa 'alaikum junah, tidak berdosa kalian seandainya kalian berniaga, ya. Nah, karena penjelasannya, ya, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menjelaskan ayat ini, bahwa dahulu pasar Ukal, ya, demikian pula Majannah, dan Dzul Majas adalah pasar-pasar di zaman jahiliyah. Ya, mereka kemudian yaitu para sahabat merasa berdosa ketika
mereka berniaga ya di musim-musim haji ini, ya di bulan-bulan haji. Jadi orang jahiliyah ketika jual beli ya di pasar tersebut ya, ada suk uqad ya, suk uqad atau pasar uqad ini juga terkenal dengan perkumpulan mereka ketika menyampaikan melantunkan syair ya, syair-syair mereka dahulu di situ disampaikan ya. Kemudian orang-orang pun dengan mudah untuk menghafalkannya. Yaitu pasar uqad atau demikian. Yang kedua adalah majannah, yang ketiga adalah yaitu Dzulmajah. Nah, karena mereka merasa berdosa, maka Allah turunkan laisa 'alaikum junah, ya, tidak ada dosa bagi kalian. Ya. Ini sedikit penjelasan mengapa Allah menyebutkan dengan laisa 'alaikum junah. Ya. Kemudian berkaitan dengan ayat ini juga Ibnu Abbas mengatakan kanu la yatajiruna bimina. Ya. Mereka dahulu itu tidak melakukan perniagaan, perdagangan di Mina. Ya. Umiru bitijarah idza afadu min Arafat. Maka kemudian mereka diperintahkan untuk berniaga apabila mereka telah bertolak ya, dari Arafah menuju Muzdalifah. Ya, jadi diperbolehkan tidak mengapa. Hanya saja ketika wukuf di Arafah ya, atau ketika ritual-ritual atau sedang mengerjakan manasik haji maka tentu dibutuhkan keseriusan, kekhusyukan. Seperti ketika sedang wukuf di Arafah maka kesibukan yang dilakukan adalah beribadah pada Allah, yaitu dengan banyak-banyak berdoa pada saat itu. Ya. Banyak-banyak berdoa pada saat itu. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah firman Allah, liyashhadu manafi'a lahum. Ya, Ibnu Katsir mengatakan, yaitu berbagai manfaat dunia dan akhirat. Adapun manfaat akhirat adalah ridho dari Allah, keridhaan dari Allah. Seorang yang mengerjakan manasik haji, ya, dengan izin Allah akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Adapun manfaat dunia, yakni manfaat yang mereka dapatkan berupa unta-unta, keuntungan dan perniagaan. Jadi dari keuntungan berniaga, berdagang, ya mereka akan mendapatkan manfaat dan itu manfaat dunia. Dan sekali lagi hal tersebut tidak mengapa. Nah ini diantara manfaat yang bisa didapatkan oleh orang yang berhaji, ya, oleh orang yang berhaji sambil bisnis, ya, sambil bisnis. Boleh ya, hal tersebut boleh, tidak mengapa. Baik, selanjutnya, manfaat yang ke-8. Momen ibadah haji yang merupakan kesempatan untuk menampakkan sikap rendah hati, kekhusyukan, ketundukan dan kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang kita tahu bahwa semestinya ini kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Hanya saja pada momen ibadah haji itu berbeda. Ya, pada momen ibadah haji itu berbeda. Mengapa demikian? Di mana orang yang berhaji, ya, tertera di situ bisa dilihat, ya. Demikian pula umrah, ya, meninggalkan berbagai kemewahan seperti dalam hal pakaian, ya, tidak berhias, tidak boleh menggunakan parfum, ya, wangian, tidak boleh. Ya. Mereka mengenakan pakaian ihram dengan menampakkan kesederhanaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Meninggalkan segala hal yang dapat menyibukkan diri darinya. Ya. Jadi mereka sibuk dengan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mereka banyak-banyak berdoa, berzikir, dan beristighfar dari dosa dan kesalahan. Ya. Jadi pada saat itu tampak bagaimana kekhusyuan mereka, ketundukan mereka, kepatuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekiranya dalam ibadah-ibadah sehari-hari seseorang ketika menampakkan kesombongan, keangkuhan itu tentu saja tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana ketika seseorang itu dengan mengenakan pakaian apa adanya, jadi hanya dua helai saja, kain atas dan bawah, ya, satu untuk sarung, satunya untuk semacam selendang, ya, yang digunakan untuk menutupi bahunya. Ya. Lalu bagaimana dia akan sombong? Ya. Makanya ibadah itu disertai dengan ketundukan, kepatuhan, ya, kerendah dirian, yang disertai dengan cinta, disertai dengan rasa takut dan rasa harap. Ya. Dan ini ya, pada momen yang agak lama tersebut, ya, maka yang melakukannya adalah ya hanyalah mereka orang-orang yang berhaji. Ya. Kalau mau dimulai dari awal, dari tanggal ke-8, ya, Dzulhijjah sampai tanggal 13, akhir dari hari tasyrik, ya. Dan bisa berlebih dan berkurang. Itu waktu yang lumayan ya, bagi mereka. Ini manfaat juga, bahkan ini termasuk dari manfaat yang begitu besar, ya. Termasuk dari manfaat yang begitu besar. Kemudian poin yang ke-9-nya, bahwa ibadah haji ini merupakan juga sebagai momen, ya, untuk
banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah kesempatan emas untuk banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, ya. Baik nikmat yang tatajaddad yaumiyan, yang terus ada, ya, sehari-hari, atau nikmat yang bisa jadi terkumpul itu setelah beberapa hari atau beberapa tahun, ya, bahkan puluhan tahun, ya. Atau demikian pula nikmat yang melekat pada diri, ya. Atau nikmat banyak, ya, begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Nah, dengan melaksanakan ibadah haji ini adalah merupakan, ya, bentuk rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perwujudan syukur atas nikmat kesehatan badan, ya. Karena orang ketika dia sehat badannya bisa melaksanakan ibadah haji dengan mudah, ya. Tidak bersandar pada orang lain, tidak membutuhkan orang lain, bisa berjalan sendiri yang itu cukup jauh, ya. Berdiri yang itu cukup lama, ya. Menunggu antrian bis atau menunggu antrian kereta, atau demikian pula ketika berjalan dari Mina ke Arafah, dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah kembali ke Mina, dari Mina nanti kemudian menuju ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram kembali lagi ke Mina, ya. Baik itu sebagian dari kaum muslimin dengan berjalan kaki, sebagiannya ada yang naik kereta, ya, pada tempat-tempat tertentu, sebagiannya dengan naik bis, ya. Nah, itu sangat tentu saja dibutuhkan kesehatan badan yang begitu fit, ya. Kemudian harta, ya, tidak semua orang bisa pergi haji. Di mana mereka yang pergi haji, bisa pergi haji adalah mereka yang memiliki istita'ah, ya, liman istata'a ilaihi sabila, yang memiliki kemampuan. Ya, maka ini sebagai ucapan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula waktu luang. Ya. Waktu luang, sebagian ada yang sibuk dengan urusan dunianya. Ya, hampir-hampir untuk ibadah dia tidak bisa, ya, itu ibadah-ibadah yang membutuhkan waktu lama. Nah, ketika ada waktu yang luang, ini adalah kesempatan emas, ya. Dan memang semestinya seorang hamba ketika beribadah pada Allah itu, ya, dia meluangkan waktu, ya, bukan mencari-cari waktu luang. Secara asalnya demikian, ya. Jadi dia meluangkan waktu untuk beribadah, bukan beribadah pada Allah di sisa-sisa waktu, ya. Kalau ada sisa-sisa waktu, dia ibadah pada Allah. Tidak ada, ya tidak ibadah. Ini tidak patutnya seorang muslim seperti ini, ya. Nah, ketika seorang bisa mengambil cuti, ya, apalagi kalau ketika dia ada seorang mudir, seorang bos, ya, mudah untuk mengatur waktu, untuk menuntut ilmu, untuk beribadah pada Allah, termasuk untuk haji di sini, ya. Maka ini adalah kesempatan emas untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki keluangan waktu, ya. Kemudian termasuk nikmat kehidupan, ya, mumpung masih hidup, ya, mumpung masih hidup, mumpung belum meninggal dunia, kemanfaatan untuk beribadah pada Allah, di antaranya adalah haji, untuk menyempurnakan rukun Islam yang 5. Ya. Nikmat kekuatan, ini erat kaitannya dengan kesehatan badan tadi. Ya, meskipun sebagian ada yang sehat tapi kekuatannya kurang. Sebagian ada yang sehat badannya kemudian kuat dia. Nah, ini masya Allah, tabarakallah. Makanya dimanfaatkan untuk apa? Beribadah pada Allah, di antaranya adalah untuk melaksanakan ibadah haji. Nikmat waktu muda, ya. Sebagian orang ketika mengerjakan ibadah di waktu tua, ya, maka dia tenaganya akan berkurang, kesehatannya semakin menurun, ya. Banyak hal-hal yang di waktu muda dia bisa melakukan, di waktu tua, ya, terhalangi darinya. Ada yang mengatakan nikmatnya dicabut sedikit demi sedikit, ya. Nah, ketika masih muda dan terkumpul padanya istita'ah, kemampuan untuk berhaji, ya, maka jangan disia-siakan, ya, maka jangan disia-siakan, manfaatkan. Ketika nanti bisa berhaji lagi, ya alhamdulillah, ya, dia bisa berhaji 2 kali atau lebih, itu adalah nikmat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah manfaat yang besar dari ibadah haji, ya, sebagai bentuk rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang senantiasa Allah berikan padanya. Ini diantaranya nikmat-nikmat tersebut, ya. Kemudian juga diantara nikmat dari ibadah haji, ya, adalah ibadah haji merupakan momen pertemuan terbesar kaum muslimin di seluruh dunia di bawah satu bendera, yaitu Islam, ya. Ini adalah kesempatan emas, ya. Tidak ada pertemuan yang terus berulang setiap tahun melebihi ibadah haji, ya. Mau apa coba? Mau Asian Games, SEA Games, atau bola apa? Atau apa? Kejuaraan bola dunia, ya. Atau apa lagi? Atau liga-liga. Itu semuanya kecil, ya. Sedikit, ya, sangat jauh ketika dibanding dengan apa yang dilaksanakan di dalam Islam. Dan itu semuanya urusan dunia, sementaranya adalah urusan akhirat. Ya, itu bisa melalaikan dari mengingat Allah. Adapun ini bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa
tersia-siakan harta, waktu dan lain sebagainya. Adapun ini setiap waktu, setiap detik yang ada merupakan bentuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan luar biasanya Arab Saudi, pemerintah di sini beserta masyarakatnya yang menangani dengan begitu baik, ya. Menangani dengan begitu baik. Nah, ini adalah momen pertemuan terbesar kaum muslimin di seluruh dunia di bawah satu bendera, yaitu Islam. Satu sama lain bisa saling mengenal. Ya, dari sini tampaklah keagungan Islam yang menyatukan mereka, meski warna kulit, bahasa, kedudukan, dan jabatan, harta, dan sebagainya berbeda. Ya, mereka berasal dari berbagai macam penjuru, ya, lita'arafu, ya, agar kalian saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Ya, mereka semua adalah sama di dalam Islam. Ya, yang membedakan mereka adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya atau yang paling miskin atau yang paling putih warna kulitnya, kasihan yang hitam nanti ya, atau yang paling hitam kasihan yang putih nanti ya, atau yang paling tinggi kasihan yang posturnya pendek atau sedang. Jadi bukan itu semuanya, bukan melihat fisik, tapi adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah amalan hati ya, yang kemudian terwujudkan dengan amalan anggota badan. Ini juga manfaat yang besar ya, dari ibadah haji. Dan sebelum dilanjutkan, apabila ada yang bertanya ya nanti, maka pertanyaan bisa disampaikan ke Dakwah Indo ya, Dakwah Indo ICT Daman. Disampaikan di situ seandainya ada pertanyaan. Baik. Selanjutnya, di antara manfaat dari ibadah haji, para jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah haji ini poin ke-11 ya, mengingatkan seorang muslim dengan kematian dan perpindahannya menuju alam akhirat. Ya. Ibadah haji ini dapat mengingatkan seorang muslim ya, dengan kematian. Demikian pula dengan perpindahannya menuju alam akhirat. Bagaimana penjelasannya? Bisa dilihat di layar ya. Seorang yang berhaji menanggalkan seluruh pakaiannya dan hanya mengenakan pakaian ihram berwarna putih yang menyerupai kain kafan. Ya. Kain kafan 3 helai yang begitu tipis. Ya. Adapun kain ihram, dan ini khusus buat laki-laki ya, maka kain ihram ini masih tebal ya, dan hanya 2 helai saja. Nah, selanjutnya orang atasan dan bawahan, raja, presiden, menteri ya, atau rakyatnya, orang kaya dan miskin, orang Arab dan non-Arab, yang berkulit hitam dan putih, yang masih muda dan yang sudah tua, pakaian mereka adalah sama. Tidak ada yang membedakan antara satu sama lain. Ya. Bahkan sebagian dari kaum muslimin, bagaimana kita perhatikan, khususnya dari teman-teman dari India atau Bangladesh, sebagian kecil dari mereka mengenakan pakaian ihramnya itu benar-benar mirip kain kafan, ya. Tidak seperti kita katakan kain handuk yang tebal gitu ya, yang biasa kita kenakan. Ya. Mereka tipis mengenakannya begitu, yaitu tipis. Ya. Nah, ini tentu lebih mengingatkan kita lagi dengan dengan dekatnya seorang dengan kematian. Ya. Ini mengingatkan keadaan perpisahan seseorang dari dunia menuju akhirat yang hanya dibalut kain kafan putih saja. Ya. Tidak mengenakan jas, ya. Tidak mengenakan pakaian lengkap, tapi hanya dengan kain kafan. Dan ini syariat Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum." Ya. Dan sesungguhnya kalian datang pada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pada mulanya. Dan kalian tinggalkan di belakang kalian, itu di dunia, apa yang telah kami karuniakan kepada kalian. Ya, apa yang Allah karuniakan tidak akan dibawa. Ya. Makanya yang mengikuti mayit itu ada 3, harta, keluarga, dan amalnya. Ya. Yang 2 pulang, yaitu harta dan keluarga. Yang 1 mengikutinya, yaitu amalnya. Itu saja yang akan dibawa. Ya. Itu saja yang akan
di bawah. Ya. Lalu buat apa kita menyombongkan diri dengan apa yang Allah berikan di dunia, dan hakikatnya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian meninggal dunia tanpa membawa apa-apa. Ya. Orang yang berhaji, apa yang dia bawa? Perbekalannya hanya sedikit. Ya. Dia tidak bisa membawa banyak-banyak ya, barang-barang mewah. Ya. Jadi dia hanya membawa barang-barang sedikit yang dia perlukan pada saat itu. Ya. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya. Melaksanakan satu manasik ke manasik yang lainnya. Apa yang dia bawa? Dia bawa tidak ada apa-apa kecuali hal-hal yang sangat-sangat sedikit. Ya. Nah ini yang kemudian sebagaimana dia keadaannya ketika berhaji demikian, maka ya, ketika meninggal dunia dia tidak membawa apa-apa. Kain kafan yang melekat di tubuhnya, yang kemudian yang dapat membinasakan dirinya atau bermanfaat baginya adalah amal solehnya, adalah amalannya. Ketika amalnya soleh maka bermanfaat. Ketika amalannya tidak soleh maka tidak mendatangkan manfaat. Ya. Maka tidak mendatangkan manfaat. Nah, selain daripada itu juga kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah haji ya, itu juga mengingatkan kejadian pada hari kiamat. Ini diantara manfaat dari ibadah haji. Ya. Ini adalah manfaat dari ibadah haji. Selain mengingatkan kematian, demikian pula perpindahannya menuju alam akhirat, maka ini mengingatkan kejadian-kejadian pada hari kiamat. Ya. Di mana keadaan jamaah haji yang begitu banyak. Perkumpulan mereka di suatu tempat. Perpindahan mereka dari satu tempat ke tempat lain. Keluarnya mereka dari dalam masjid seusai pelaksanaan salat berjamaah. Itu ya, semua itu mengingatkan akan perkumpulan teragung ya, yang begitu besar pada hari kiamat. Ya. Di mana manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, bahkan nanti di sana tanpa mengenakan sehelai kain pun. Yang urusan mereka pada saat itu bukan tertuju pada aurat. Ya. Ada perkara yang jauh lebih dahsyat, yaitu berkaitan dengan keselamatan diri sendiri. Ya, berkaitan dengan keselamatan diri sendiri. Mereka berkumpul di satu tempat, di lapang yang begitu luas, tanah lapang yang begitu luas. Ya. Nah ini kalau kita saksikan orang-orang yang berkumpul ya, pada saat melaksanakan ibadah haji, bisa kita perhatikan di Mina, ya, orang ketika tidak pergi menuju Mina untuk melempar jumrah atau kembali ke tempat tenda masing-masing, atau demikian pula ketika mereka berkumpul di padang Arafah di hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah, ya, kemudian mereka berkumpul di padang yang begitu luas itu memohon berdoa pada Allah ya, dengan mengenakan pakaian yang sama berwarna putih. Ya. Maka ini mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW telah menjelaskan keadaan pada hari kiamat kelak ya, yang mirip-mirip seperti ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma idzi yafurun nasu ashtata liyurau a'malahum." Ya, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, berbeda ya, antara satu sama lain amalannya berbeda antara satu sama lain, berkelompok-berkelompok ya. Supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka ya. Masing-masing nanti akan mendapatkan ganjarannya ya. Coba diperhatikan ya, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari padang Arafah ya, kemudian menuju Musdalifah, dari Musdalifah kemudian menuju ke Mina, dari Mina kemudian menuju ke Haram ya. Nah, ini bagaimana banyaknya masyarakat. Kalau kita ingin mengetahui banyaknya mereka seperti apa ya, bisa kita saksikan dari foto-foto yang ada yang diambil dari atas, dari udara ya, dari helikopter, bagaimana mereka begitu banyaknya berkumpul di satu tempat. Yang ini tentu mengingatkan bahwa manusia telah akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang kejadian dan peristiwa di dunia ini dapat mengingatkan dirinya akan kampung akhirat. Ya. Jadi ketika melihat seperti ini dia ingat akhirat, ya Allah nanti seperti ini, nanti seperti itu. Ya. Ini orang yang begitu berbahagia. Ya, dia bisa mengambil pelajaran darinya.
Kemudian hal tersebut bisa memacu dirinya untuk menjadi baik, untuk beramal saleh, untuk berbekal menuju akhirat. Baik-baik bekal adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik-baik bekal adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa disaksikan masing-masing dari keadaan-keadaan tersebut, ya. Bagaimana susahnya, bagaimana payahnya, bagaimana ngantri, ya, bagaimana gerah dan panasnya, ya, dan banyak hal-hal yang lainnya. Ya. Ini masih jauh lebih ringan daripada keadaan nanti di akhirat. Ya, seorang itu ya, bahkan ada yang sampai tenggelam oleh keringatnya. Ya. Ini tentu saja ya, mengerikan bagi kita. Ya, kemudian semestinya kita benar-benar berbekal dengan apa? Dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini manfaat yang ke-12 ya. Ini manfaat yang ke-12. Selanjutnya manfaat yang ke-13. Manfaat ke-13 ya, dari ibadah haji, bahwa melaksanakan ibadah haji merupakan bentuk ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan sebagai jawaban atas seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi orang yang berhaji yang mendapatkan pahala adalah yang melaksanakannya dia karena apa? Karena untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian timbullah keikhlasan di situ dan dia berhaji sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dalam rangka menaati perintah Allah. Ya, orang yang menaati perintah Allah, baik yang kecil atau yang besar, ya, maka baginya pahala. Dan perintah Allah di sini, ibadah haji ini termasuk dari rukun Islam. Ya. Berarti ibadah yang begitu mulia. Belum lagi tidak semua dari kaum muslimin itu bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima tersebut. Ya. Maka ya, ini adalah kebanggaan tersendiri. Ya, kebanggaan tersendiri. Ya, yang bukan berarti kemudian membolehkan diri orang untuk atau seorang untuk sombong lah, tidak. Ya. Ya, kebahagiaan, kebanggaan, kesenangan ya, bagi seorang yang bisa melaksanakan ibadah haji. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Ya. Adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Nah, ini adalah kewajiban orang yang mengerjakannya, berarti dia melaksanakan apa? Ketaatan pada Allah. Manis tata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ya, dia memiliki kesanggupan. Tidak semua orang bisa mengerjakannya. Demikian pula ini sebagai jawaban atas seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Nabi Ibrahim alaihissalam, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Dan berserulah, ya. Ini perintah untuk berseru. Serulah, panggilah, ya, pada manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang padamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ya. Saking jauhnya perjalanan, ya, sekiranya itu dari Mekah menuju Madinah itu sudah hampir 500 kilo, ya, hampir 500 kilo itu jauh, ya, belum lagi daerah-daerah atau tempat-tempat yang lainnya, ya. Dan pada saat itu mereka yang datang dari Syarqiyah atau dari timur Arab Saudi ini sudah berarti pun jauh juga, ya. Yang kemudian jalanannya pun tidak semudah saat ini, kendaraannya pada saat itu adalah unta, ya, hingga menjadikan unta mereka itu apa? Kurus, ya. Nah, ketika mereka yaitu melaksanakan perintah Allah, kemudian mematuhi panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam, seruan Nabi Ibrahim, ya, itu adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah bentuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan manfaat dari ibadah haji yang ke-13. Ya. Ini adalah manfaat dari ibadah haji ke-13. Dan tentu saja yang perlu disampaikan juga bahwa seorang yang berhaji, ya, tentu saja dia pun menaati perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Rasulullah SAW juga menyampaikan, ya, bahwa di dalam hadis sahihnya Rasulullah SAW mengatakan,
ayuhan nas, ya, qad faradallahu 'alaikumul hajja fahujju. Wahai sekalian manusia, sungguhnya Allah itu telah mewajibkan atas kalian haji, maka berhajilah. Ya. Rasul menyampaikan Allah mewajibkan haji, ya, kemudian beliau memerintahkan juga fahujju, maka hendaknya kalian berhaji. Ya. Jadi orang yang berhaji dia pun itu melaksanakan perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang hakikatnya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para jamaah azanillahu wa iyyakum, di antara manfaat dari ibadah haji bahwa ibadah haji merupakan usaha. Ya, ini usaha. Dan ini usaha yang tidak mudah. Ya, untuk menyambung hubungan dengan Allah. Jadi dia bagaimana dirinya bisa benar-benar begitu dekat dengan Allah, ya, dan mendekatkan diri kepadanya. Ini usaha untuk agar dirinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah tersebut. Ya. Banyaknya kesulitan dan pengorbanan yang dilewati oleh seorang yang berhaji dalam rangka mendekatkan diri pada Allah dan menyambung hubungan dengannya merupakan faedah besar dari ibadah haji. Ya. Ya, karena ibadah ini butuh banyak pengorbanan dan dia akan mendapatkan kesulitan-kesulitan, ya, yang tidak mudah. Berbeda dengan orang yang hanya diam di kampungnya, di rumahnya, ya, segala fasilitas itu mudah dia dapatkan. Ini tidak didapatkan ketika seorang berhaji. Ya. Meskipun di saat ini tentu saja tidak masak sendiri, tidak mencari makanan sendiri. Ya. Jika seorang berhaji, ya, maka dia sudah disediakan. Ya. Apalagi kalau dia mengambil kelas yang lebih tinggi. Ya, hanya saja itu pun butuh apa? Butuh pengorbanan untuk mengeluarkan harta yang lebih besar. Ya. Butuh pengorbanan untuk mengeluarkan harta yang lebih besar. Nah, sehingga ya, maka ini usaha yang luar biasa dari seorang hamba dia untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan di antara kesulitan dan pengorbanan tersebut yaitu meninggalkan tanah air dan berpisah dengan keluarga. Ya. Kalau di zaman dahulu sudah seakan-akan orang itu tidak akan kembali lagi, ya, sampai berapa bulan, 6 bulan, ya, kurang lebihnya. Ya, hanya naik kapal yang kemudian fasilitas pun jauh, ya, dari sekarang ini tentu saja. Ya, sekiranya fasilitas itu ada, yang meninggalkan tanah air itu pun tidak mudah. Ya, demikian pula berpisah dengan keluarga itu pun tidak mudah. Ya, berpisah dengan keluarga itu pun tidak mudah. Ya. Kemudian mungkin ada yang berkata, bagaimana seandainya berhaji dengan keluarga berarti keluarganya dibawa? Itu pun tidak mudah juga. Ya. Khususnya bagi pemimpin dari keluarga yaitu suami yang bersama keluarganya, ya, maka itu pun tidak mudah menjaga seorang istri, ya, yang wanita yang tentu saja keadaannya lebih lemah daripada dirinya, atau demikian pula seandainya dia berhaji dengan anak-anaknya, itu pun tidak mudah. Ya. Dia akan mendapati kesulitan-kesulitan, ya, dalam perjalanannya. Ya. Kemudian membutuhkan harta yang tidak sedikit, ini jelas, ya, baik dari Indonesia atau dari sini, termasuk dari Arab Saudi, ya, bagi teman-teman yang tinggal di sini itu pun, ya, biayanya tidak murah. Ya. Meskipun dalam beberapa hal tentu bagi teman-teman di sini lebih mudah, ya, daripada teman yang di Indonesia. Ya. Kemudian ketidaknyamanan selama dalam perjalanan, ya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya safaru qit'atun minal azab, ya, safar itu adalah secuil atau bagian dari azab. Ya. Jadi orang akan mendapatkan kesulitan-kesulitan saat safar yang dia tidak akan dapatkan ketika dia tinggal di rumahnya, nyaman, duduk di bawah di dalam ruangan yang ber-AC. Ketika safar, ya, maka tidak demikian. Kemudian keterbatasan saat melaksanakan ibadah haji, ya. Jadi banyak, ya, keterbatasan, tidak mudah dia ke sana kemari. Ya. Demikian pula bahkan dalam mengerjakan manasik haji itu sendiri pun, ya, terkadang dia dapat kendala, ya, keterbatasan. Ya. Maka ini pun, ya, termasuk dari kesulitan juga. Ya. Gangguan dan cobaan dari orang lain, ya, dan dari pihak travel. Nah, bisa jadi terjadi demikian juga. Ya. Ada gangguan ini menguji kesabarannya, ya. Dia sudah berusaha untuk tulus, berusaha untuk sabar, ada saja yang mengganggu. Ini termasuk ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang tersebut, dan itu tidak mudah juga, ya. Apalagi dia dalam keadaan tidak senyaman ketika di rumahnya. Apalagi di akhir-akhir ini suhu yang panas, ya. Kemudian fasilitas apa adanya. Terkadang pihak travel pun mengingkari janjinya. Dari fasilitas yang disebutkan ternyata sebagiannya tidak ada. Nah, ini tentu saja menguji orang yang mengerjakan ibadah haji. Ya.
Bagaimana dia berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah ya, dengan mengeluarkan banyak pengorbanan. Ya. Nah ini tentu saja menunjukkan bahwasanya ini adalah faedah yang besar, ya, manfaat yang besar yang dia rasakan, ya, pelajaran yang bisa diambil darinya, ya, dia hendaknya ambil, ya, yang kemudian lebih dari itu semuanya, ya, dia bisa benar-benar dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka ini tentu saja manfaat yang begitu besar. Ya. Selanjutnya, kaum muslimin para jamaah azanillah wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara manfaatnya juga adalah ini manfaat duniawi, meskipun bisa juga merupakan manfaat ukhrawi. Apa itu? Terwujudkannya keharmonisan hubungan dan kerjasama serta saling berbagi manfaat dan faedah antara sesama kaum muslimin dari jamaah haji. Ya. Momen berhaji dimanfaatkan oleh banyak orang untuk bekerja sama, bertukar pikiran, dan saling berbagi manfaat. Nah, ini yang nyata yang kita ketahui. Ya. Maka itu di momen-momen ibadah haji di waktu normal, ya, maka biasanya pihak Arab Saudi itu mereka mengadakan pertemuan-pertemuan tertentu, ya, antara negara-negara mungkin apa namanya negara-negara di sekitar sini, ya, atau negara Asia atau lebih dari itu, ya. Mereka mengadakan kerjasama, kemudian di situ menghasilkan kesepakatan, ya, dan itu untuk kemaslahatan dari kaum muslimin, atau demikian pula kemaslahatan antara hubungan bilateral, ya, antara negeri Saudi dengan negeri atau negara-negara tertentu. Ya. Ini tentu manfaat. Ya. Sebagian dari kaum muslimin pun Masya Allah di Indonesia, ketika pulang ada yang pulang-pulang membawa dana, ya, untuk membangun masjid, ya, untuk macam-macam, untuk keperluan akhirat, ya, untuk dakwah, ya. Ada mendapatkan kitab, ini banyak sekali, ya, Masya Allah. Ya. Biasanya para ustadz juga pulang mendapatkan hadiah kitab, bisa jadi dari teman-teman di sini atau mereka beli sendiri. Yang di Indonesia bisa jadi kitab itu tidak ada atau tidak mudah untuk mendapatkannya. Ini tentu saja manfaat, ya, duniawi, demikian pula ukhrawi, ya, yang bisa didapatkan dari ibadah haji. Ya, bisa bertemu dengan orang-orang yang jarang berjumpa, ya, mungkin teman-teman lama waktu kuliah dahulu, ya, ternyata subhanallah ketemunya di sini. Ya. Apalagi kalau teman-teman yang pernah kuliah entah di Madinah atau di Mekah, ya, maka ini kesempatan emas untuk kembali berjumpa, reunian dengan mereka, meskipun tidak banyak orang. Ya. Ini kesempatan untuk ngobrol, berbagi faedah, berbagi manfaat, saling tukar pikiran, ya, dan hal-hal penting yang lainnya, hal-hal bermanfaat yang lainnya. Nah, ini termasuk dari manfaat dari ibadah haji itu. Kemudian poin ke-16, ya, satu poin sebelum akhir dari manfaat ibadah haji, ya. Ibadah haji merupakan kesempatan emas untuk belajar dan mengajar, ya, berbagi kebaikan dan berdakwah di tengah manusia. Ya. Ini kesempatan. Ini adalah kesempatan emas bahkan. Bahkan kalau kita perhatikan bagaimana dakwah Rasulullah SAW kepada penduduk kota Madinah sebelum beliau pindah ke kota Madinah, ya, yang masyarakat yang ketika beliau SAW hijrah ke kota Madinah mereka sudah siap, ya, menerima beliau. Maka awal mulanya adalah ketika mereka penduduk kota Madinah itu berziarah atau berkunjung di kota Makkah. Ya, Rasulullah SAW kemudian mendakwahi mereka, ya, menyebarkan Islam. Nah, ini adalah kesempatan emas, ya, untuk entah itu menuntut ilmu atau berbagi ilmu, berdakwah. Ya. Momen haji dimanfaatkan oleh banyak orang untuk saling berbagi ilmu agama, yaitu belajar dan mengajar. Juga merupakan kesempatan emas untuk menyampaikan tauhid dan akidah yang lurus di tengah umat manusia. Ya. Dan ingat Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan ibadah haji, di antaranya pada surat Al-Baqarah ayat 197 ini, ya, Allah mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Ya. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ya. Termasuk berbekal dalam ketakwaan adalah menimba ilmu dari banyak momen selama musim haji. Karena orang yang ingin benar-benar bertakwa, ya, maka itu butuh modal, dan modalnya adalah ilmu. Ya. Butuh ilmu dia. Tidak mungkin dia bisa benar-benar bertakwa dengan sesungguhnya, ya, melainkan dengan belajar. Melainkan dengan menuntut ilmu.
Dan di antara momen tersebut, di antara kesempatan tersebut, ya, di antaranya adalah kajian-kajian di Masjidil Haram selama musim haji. Ya, bahkan kalau orang-orang di zaman dahulu, ya, dari masyarakat Indonesia yang berhaji, mereka berlama-lama di sini, ya, maka momen tersebut dimanfaatkan untuk menimba ilmu di Masjidil Haram. Ya, mereka duduk dengan Syekh Fulan, ya, Syekh ini, Syekh itu. Dan sampai sekarang, alhamdulillah, ya, ada majelis-majelis ilmu. Ya, ada majelis-majelis ilmu. Ya. Maka kalau zaman dahulu kesempatan yang lama untuk berhaji, ya mungkin setengah tahun atau bahkan lebih itu, ya mereka gunakan untuk menuntut ilmu. Ya, mereka gunakan untuk menuntut ilmu. Ya. Kemudian mengambil sanad, ya, dari kitab-kitab hadis atau kitab-kitab para ulama, ya, dari ulama-ulama yang memiliki banyak sanad, ya, yang tinggal di Mekah, dan itu banyak. Ya, dan itu banyak. Ya. Kemudian diantaranya juga adalah tausiah atau nasihat setiap selesai sholat selama mabit di Mina. Ya, jadi selama mabit di Mina itu ada tausiah ringkas, ya, ada kuliah 7 menit. Ya. Maka itu adalah kesempatan emas untuk mendapatkan ilmu. Ya, dia bisa bertanya jawab. Ya. Maka itu adalah kesempatan emas untuk menuntut ilmu. Khutbah di Arafah. Ya. Jadi setelah pelaksanaan sebelum pelaksanaan wukuf di Arafah, ya, diawali dengan khutbah di situ. Ya. Maka di situ pun ilmu. Ya. Hanya saja memang khutbah tidak diterjemahkan ke dalam bahasa yang lainnya. Ya. Kemudian kajian rutin yang disampaikan oleh pembimbing haji, bisa jadi dia dengan kelompok tertentu, ya, dengan masyarakat Indonesia yang kemudian dia kemudian dia berhaji dengan mereka, yang kemudian di situ ada tausiah atau nasihat dari pembimbing haji. Ya. Maka ini adalah kesempatan emas untuk menambah ilmu. Ya. Kemudian nasihat dari khutbah Jumat ketika dia lewati di antara hari-hari musim haji adalah dia hadir di Masjidil Haram, ya, maka dia bisa menyimak khutbah Jumat, ya, yang alhamdulillah sudah diterjemahkan dalam beberapa bahasa. Ya. Nah, maka ini adalah kesempatan emas untuk berilmu. Dan bagi mereka yang bisa dikatakan paling beruntung adalah ketika mereka memahami bahasa Arab, ya, sehingga bisa mengambil ilmu langsung dari para ulama, ya, yang ada di Arab Saudi khususnya, yang tinggal di Masjidil Haram atau yang mengajar di Masjidil Haram. Ya. Maka itu adalah kesempatan emas, ya, untuk menimba ilmu. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang jelas, yang termasuk manfaat yang begitu besar. Dan terakhir, para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, dan ini sekaligus menutup kajian kita, ya, dari tema yang kedua, 17 manfaat ibadah haji. Ya. Dan ini bukan untuk membatasi, ya, sekali lagi manfaat haji yang lain yang masih ada, ya, namun kita sampaikan secara globalnya. Semoga Allah memberikan manfaat pada kita, ya, dari apa yang disampaikan. Nah, adapun yang terakhir yaitu manfaat paling besarnya. Ini merupakan manfaat yang paling besar, yaitu dapat mewujudkan dan merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala kesyirikan. Ya. Ini semestinya orang yang berhaji, ya, erat dengan tauhid dan jauh dari syirik. Ya. Makanya penting jangan sampai orang berhaji itu dalam mencari travel haji jangan sampai salah. Ya. Carilah travel yang benar-benar mengajarkan ilmu yang bermanfaat yang sesuai dengan sunnah. Itu sesuai dengan sunnah di sini, sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akan dibimbing bagaimana tauhid yang benar, bagaimana mengesahkan Allah dalam beribadah. Itu adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya. Demikian pula dalam berhaji yang sesuai dengan sunnah atau sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya. Maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang banyak. Ya. Maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang banyak. Nah, untuk perwujudan, ya, dari tauhid pada Allah di musim haji, ya, banyak sekali. Ini diantaranya adalah tampak jelas pada talbiyah, ya, saat berihram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, ya, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Ini menjelaskan bahwa seorang yang berhaji dia memenuhi panggilan Allah, ya, semata, kemudian penyadaran bahwasanya nikmat dan pujian hanya milik Allah semata. Ya. Maka ini jelas adalah apa? Tauhid. Ya. Ini jelas adalah tauhid.
ya, menyandarkan ibadah, menyandarkan segalanya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah untuk memperbanyak talbiyah. Dan makanya kita pahami itu makna talbiyah itu seperti apa, ya, supaya kita tidak salah. Dan talbiyah ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak seperti orang-orang Syiah yang mengatakan labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Ini bentuk kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah bentuk kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian juga perintah untuk banyak-banyak berdoa, ya. Dan doa ditujukan hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak boleh kepada selainnya, ya. Tidak boleh kepada selainnya. Ya, saat tawaf, saat di Bukit Safa dan Marwa, ya, saat di Padang Arafah, ya, setelah melempar jumroh di hari-hari tasyrik, ya, maka dia memperbanyak doa, dan doa itu hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika dia tawaf, dia mengucapkan bismillah ya Allahu akbar dengan menyebut nama Allah, Allah Maha besar. Hanya Allah semata yang Maha besar. Dan hanya dengan menyebut nama Allah saja, tidak nama-nama yang lain, ya. Kemudian saat di Bukit Marwah dia ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah semata. Tiada sekutu baginya. Ini perwujudan, ya. Untuk apa? Perwujudan atas tauhid pada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. La syarikalah. Dan dia ulangi berkali-kali kalimat tersebut, ya. Dia ulang-ulang terus. Ya, makanya sungguh beruntung seorang yang dia mengucapkan kalimat-kalimat tersebut dan dia memahami maknanya, ya. Dia memahami maknanya sehingga dia bisa terapkan, diamalkan. Ya, tidak sekedar ucapan yang diucapkan sementara dia tidak paham maknanya, ya. Maka ini aib, ya. Bagaimana dia mengucapkan kalimat tersebut tapi tidak memahami maknanya? Bagaimana kalau kalimatnya adalah kalimat yang mengandung kesyirikan, ya? Kalimat yang mengandung dosa, kalimat yang mengandung permohonan pada ahli kubur, kalimat yang berisi doa pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh. Berdoa pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh. Berdoa kepada malaikat Jibril tidak boleh. Lalu bagaimana berdoa dengan orang-orang selain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada ahli kubur, ya? Maka tentu tidak diperkenankan, ya. Termasuk bentuk kesyirikan, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di padang Arafah dia memperbanyak kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat ini dia ulang-ulang dan ini adalah kalimat yang paling afdal yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya, ya. Dan di hari Arafah diucapkan kalimat tersebut selain kalimat-kalimat doa yang dipanjatkan pada Allah. Dan itu adalah apa? Merupakan juga, ya, perwujudan akan kesaksian bahwasanya tiada Tuhan yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia semata, tiada sekutu baginya, ya. Nah, ini jelas, ya. Ini adalah masalah tauhid, ya. Beribadah hanya pada Allah. Kemudian perintah untuk banyak berzikir, ya, entah itu kalimat takbir, ya, ketika di hari raya, atau demikian pula pada hari-hari tasyrik, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ini pun ada kalimat tauhid juga di situ, la ilaha illallah, ya. Nah, semuanya penuh dengan tauhid pada Allah, ya. Makanya sekali lagi, sungguh beruntung seseorang yang dia memahami ucapan yang dia ucapkan, ya, baik atau secara khusus saat berhaji, secara umum di hari-hari biasa, ya, di mana dia ketika memahami, ya, yang kemudian dia amalkan ucapan tersebut, maka sungguh beruntung orang tersebut, ya. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang mengucapkan kalimat-kalimat tertentu dari zikir atau doa sementara kita tidak memahami. Makanya kita coba pahami kalimat-kalimat tersebut itu maknanya apa saja supaya kita bisa apa? Ya, bisa lebih maksimal lagi. Oh, ini maknanya seperti ini, oh maknanya seperti ini. Dan ini faedahnya untuk dirinya sendiri, ya, menambah keimanannya insya Allah. Nah, ini para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum yang bisa disampaikan, ya, dari 17 manfaat berhaji ke Baitullahil Haram, ya, semoga 17 manfaat ini, ya, memberikan manfaat bagi kita semuanya, ya, dan semoga kita yang berniat berhaji dimudahkan untuk berhaji. Siapa yang ingin haji lagi pun semoga dimudahkan untuk berhaji lagi, ya. Dengan demikian selesai kajian kita pada kesempatan kali ini, dan sampai sekarang belum ada yang masuk dari pertanyaan. Adakah yang ingin bertanya? Kita kasih kesempatan berapa detik mungkin. Bisa angkat tangan atau sampaikan ke chat dakwah Indo, ya. Baik, ya, tidak ada yang masuk.
Jadi kita cukupkan sampai di sini para jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan ilmu yang bermanfaat, yang berbuat amal saleh bagi kita semuanya. Dan insya Allah kajian ini akan kita lanjutkan besok Selasa ya, dengan tema yang lainnya insya Allah. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa disampaikan para jamaah. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.